Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devon ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, saya yang terlibat pertarungan dengan orang-orang dari dunia Taisu 830 dan juga 853. Tiba-tiba armornya pun berubah. Seolah-olah ada cahaya hitam yang melesat ke arah mereka dan merubah armor mereka dalam sekejap. Bahkan tidak hanya armornya saja yang berubah, tetapi juga serangan mereka lebih cepat dari gerakan Xiayan saat ini. Tentu saja Xiayan pun terkejut setelah melihat adegan yang muncul ini, dan saat ini benar-benar bisa menumbangkan pemahaman Xiayan tentang armor dewa palsu sebelumnya. Kenapa armor dewa palsu mereka bisa berubah seperti itu? Ucap dari Xiayan saat melihat mereka berdua. Saat ini tubuh 853 benar-benar telah berubah menjadi ular piton raksasa setinggi 100 kaki. Perubahan ini benar-benar menjungkir balikan pemahaman Xiayan tentang armor dewa palsu. Dan sekali lagi membuat Xiayan melihat bagaimana kekuatan orang-orang dari dunia Taisu. Dan ini benar-benar sangatlah luar biasa. Dan lebih dari Xiayan yang bayangkan. Karena sebuah armor bisa berubah menjadi sebuah transformer atau seperti ular yang sangat besar. Buar, ketiga sosok itu kemudian melesat lagi ke arah Xiayan. Kekuatan yang mereka pancarkan tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Bahkan jika Xiayan menggabungkan klon dewa asli dan juga klon dunia Taisu secara bersamaan, Xiayan tetap tidak akan mampu untuk bersaing dengan ketiga petarung dunia Taisu ini yang tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu besar. Hal ini benar-benar berada di luar kemampuan Xiayan. Orang-orang dari dunia Taisu benar-benar sangat luar biasa. Tetapi untuk bisa menghadapi ketiga sosok yang bergegas menuju ke arahnya, Xiayan pun lalu melesat ke arah belakang. Pada saat ini ada sosok besar yang muncul di depan Xiayan. Tiba-tiba ada 9 ular piton raksasa yang muncul di depan Xiayan. Xiayan terlihat sangat kecil di depan binatang buas ini. Kemunculan yang tiba-tiba dari binatang buas ini juga mengejutkan ketiga petarung dari dunia Taisu itu. Ini adalah Jiuying yang sedang memisahkan diri dari 9 ular piton raksasa itu. Lalu mereka pun menyerang ketiga petarung dunia Taisu ini. Saat ini Xiayan yang sedang berada di belakang Jiuying merasa terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Jiuying sangatlah kuat, namun dia tidak menyangka bahwa Jiuying begitu kuat kali ini. Jiuying, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu begitu kuat, gumam dari Xiayan. Namaku adalah Jiuying, jadi tolong panggil aku dengan benar, ucap dari Jiuying. Ketika kepala ular pitun besar Jiuying menyapu ke segala arah, tekanan yang sangat kuat pun terpancar dari kepala-kepalanya. Tetapi pada saat dia membuka mulutnya, suaranya terdengar seperti anak kecil. Xiayan selalu ingin tertawa saat mendengar raungan dari Jiuying ini. Dia sangatlah kuat, tetapi suaranya seperti anak kecil. Setelah ketiga orang dari dunia Taisu itu menyesuaikan diri dengan kekuatan Jiuying, mereka langsung melancarkan serangan-serangan sengit ke arah Jiuying. Jiuying cukup merepotkan untuk bisa dihadapi mereka, dan petarung-petarung dunia Taisu itu terlibat pertarungan dengan Jiuying. Ketiga petarung dunia Taisu itu benar-benar imbang. Xiayan pun lalu menemukan bahwa ada kekuatan yang terus mengalir ke dalam armor dewa palsu dari mereka. Hal ini membuat Xiayan merasa sangat penasaran. Rupanya armor dewa palsu milik mereka ini memiliki banyak kemampuan yang belum dimengerti oleh Xiayan. Yonghe pun terus menatap ke arah Jiuying yang baru saja muncul dengan terkejut. Bahkan dia seharusnya berada di dalam jurang kutub maut. Kemudian segel tangan Yonghe pun berubah dari jarak yang jauh. Sebuah susunan formasi cahaya langsung muncul di atas kepala Jiuying. Dan kemudian cahaya itu menyelimuti Jiuying. Wus wus ping. Kecepatan dan kekuatan ofensif dari Jiuying tiba-tiba menurun.
Ketiga petarung dari dunia Taisu pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa segera melancarkan serangan kepada Jiu Ying. Daduduk, daduduk, daduduk. Au! Hal ini menyebabkan Jiu Ying mengaum dengan sangat marah. Binatang ini, sialan. Sepertinya binatang ini sudah tidak terkendali. Ayo kita tangani orang itu terlebih dahulu, ucap dari 817. 830 dan juga 853 segera bergegas menuju Xiaoyan dan melewati Jiu Ying. 830 dan juga 853 ini sudah bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun saat mereka berdua mendekat, ada angin yang menyebar dan sosok mereka tiba-tiba menghilang, seolah-olah mereka telah ditelan oleh bumi. Namun jika dilihat dari kejauhan, sebenarnya ada bayangan yang sangat besar muncul di sana. Dan sosok besar atau sosok bayangan ini benar-benar membentang sejauh mata memandang, seolah-olah dia ingin memenuhi seluruh ruangan ini. Tunggu dulu, ucap dari Yonghe. Dia tidak bisa berkata-kata, dia hanya terpatah-patah saja. Yonghe yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Sosok besar itu ternyata adalah Su Erkun yang sebelumnya diperintahkan oleh Zhu Hao untuk mencoba menghadapi Xiaoyan atau menelan Xiaoyan. Su Erkun yang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba muncul lagi di mana dia seharusnya tidak muncul, yaitu di menara pembantaian iblis Tianhe lantai ke-9 ini. Dan tentu saja ini sama sekali tidak dapat dipahami oleh Yonghe. Kenapa binatang sebesar itu bisa muncul di sini? Sialan, kenapa Su Erkun bisa muncul di sini? Bagaimana bisa dia melakukannya? Ucap dari Yonghe. Padahal hingga saat ini dia masih memikirkan bagaimana cara untuk bisa menghadapi permaisuri. Namun sekarang bahkan ketika permaisuri belum mengambil tindakan sama sekali, Xiaoyan ternyata masih sulit untuk dihadapi. Saat Yonghe memikirkannya, terdengar suara gemuruh yang sangat mengejutkan di atas kepalanya. Dan sebuah bayangan hitam besar pun muncul lagi ke arahnya. Dengan raungan seperti ini, ada sebuah cakar yang besar tiba-tiba jatuh. Buar. Sosok Yonghe pun langsung terpental ke belakang. Tiba-tiba ada binatang buas besar lainnya yang muncul lagi. Dan saat melihat binatang buas besar ini muncul, wajah Yonghe pun kembali menjadi lebih pucat. Tentu saja Yonghe tidak mengenali binatang buas ini karena jelas dia tidak pernah datang ke dunia ini. Binatang buas ini adalah binatang iblis yang Xiaoyan dapatkan dari alam 33. Sebenarnya Xiaoyan sudah memiliki 4 binatang buas yang sama tingkatannya. Namun 3 binatang buas ini tingkatannya sudah lebih dari cukup untuk bisa menghadapi situasi yang dihadapi oleh Xiaoyan saat ini. Xiaoyan pun mundur ke belakang. Dia hanya perlu menyaksikan pertempuran itu saja dengan tenang. Dengan kemunculan Su Erkun, binatang iblis dan juga Jiu Ying yang membantunya, tampaknya pertarungan ini tidak seharusnya mengharuskan permaisuri untuk mengambil tindakan ataupun muncul. Yonghe lalu mengkerutkan keningnya. Pada saat ini dia berpikir dia akan berusaha atau dia akan berurusan dengan sang permaisuri. Namun kenyataannya dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan memiliki binatang-binatang legendaris seperti itu. Orang ini benar-benar sialan, ucap dari Yonghe. Ketika ketiga binatang buas itu menyerang, kekuatan yang dahsyat dan juga menakutkan menyebar di antara mereka. 830 dan juga 853 saat ini telah ditelan oleh Su Erkun. Dan sepertinya mereka telah benar-benar tidak bisa bergerak. Meskipun keduanya mungkin belum mati, namun mereka tidak mungkin bisa melarikan diri dari Su Erkun. Kemungkinan mereka bisa keluar benar-benar sangatlah rendah. Jadi sekarang yang tersisa hanyalah 817, Yonghe dan juga Yu Qing. Saat berhadapan dengan 3 binatang buas ini, ketiga orang itu tampak rentan. Selama pertempuran sengit antara Yonghe dan juga binatang buas iblis ataupun binatang-binatang yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, tidak ada waktu baginya untuk bisa menggunakan formasi mengendalikan Jiu Ying. 817 akhirnya berhadapan dengan Jiu Ying sendirian dan 817 pun secara bertahap menjadi kelelahan. Sepertinya Jiu Ying juga sedang bermain-main dengan 817. Seperti kucing yang sedang bermain-main dengan tikus. Serangan 817 ini tidak dapat membahayakan sedikit pun Jiu Ying
Dan saat ini 817 telah terkoyak dan dikoyak-koyak terus oleh Jiu Ying. Situasi pertempuran saat ini telah berakhir bagi orang-orang dari dunia Taisu, termasuk dengan klon Zhuhao yang bernama Yonghe. Pertempuran ini tampaknya sudah tidak memiliki ketegangan lagi, di mana memang ada kesenjangan kekuatan yang terlalu besar di antara mereka. Bahkan jika Yu Qing sekalipun ikut berpartisipasi dalam pertempuran itu, dia masih tidak bisa untuk bisa mengancam binatang-binatang iblis ini. Jelas dia hanyalah seekor semut saja bagi mereka. Dan dari raut wajahnya juga sudah terlihat bahwa Yonghe sepertinya sudah punya niat untuk mundur atau melarikan diri dari sana. Sialan, aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Yu Qing, bersiaplah untuk kita mundur. Petarung-petarung dari dunia Taisu itu terlalu lemah. Dan kita tidak akan mempunyai peluang untuk bisa menang dalam pertempuran ini, ucap dari Yonghe. Setelah dia berbicara seperti itu, Yonghe dan juga Yu Qing pun segera melesat ke belakang. Yonghe tiba-tiba mengangkat tangannya dan kemudian dengan cepat membentuk sebuah segel formasi. Ruangan di depannya mulai langsung terdistorsi. Dia sepertinya berencana untuk langsung pergi dari sana menggunakan metode rahasia lubang teleportasi. Yuan Er, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Sosok permaisuri pun kembali muncul seperti bayangan di samping Xiaoyan. Jika kamu tidak ingin mereka pergi, maka aku akan menghentikan mereka semua, ucap dari sang permaisuri. Permaisuri sepertinya tidak bergerak sama sekali, tetapi tiba-tiba ada ledakan di lubang teleportasi yang dibentuk oleh Yonghe. Dan sebuah lengan besar pun tiba-tiba keluar dari lubang itu. Ini terjadi dengan sangat cepat dan tangan itu tiba-tiba melewati dada Yonghe dan langsung merobek dadanya dalam sekejap. Jantung emas Yonghe pun yang mengandung kekuatan immortality terlihat dia berdetak dengan sangat cepat. Menghadapi serangan yang begitu mendadak seperti ini, ekspresi Yonghe pun berubah drastis dan dia buru-buru mundur dengan sangat panik. Apakah itu adalah kekuatan dari Raja Iblis Tianhe, ucap dari Yonghe. Kekuatan barusan begitu kuat sehingga dia bisa merasakan sangatlah ketakutan. Hanya Raja Iblis Tianhe saja yang dapat memiliki energi iblis yang sangat kuat di sini. Apakah itu tadi? Gumam dari Xiaoyan saat melihat tangan itu. Dia juga sebenarnya terkejut dan Xiaoyan pun juga berpikir bahwa itu memang adalah Raja Iblis Tianhe. Aku tidak dapat mengingat nama dari skill bertarung dari Raja Iblis Tianhe ini karena ada banyak energi iblis di sekitaran sini. Jadi aku tertarik untuk menggunakan gerakan itu supaya bisa merasakan seberapa kuat skill ini. Namun sepertinya aku masih agak asing untuk bisa menggunakannya. Jadi tidak mungkin satu pukulan ini saja sudah cukup untuk membunuhnya, jawab dari sang permaisuri. Xiaoyan pun tersenyum pahit ketika mendengar itu. Bagaimana caranya permaisuri bisa menyerang dengan begitu kuat hanya dengan menggunakan skill bertarung orang lain? Dan sepertinya skill bertarung orang lain bisa digunakan dengan mudah dan dipelajarinya dengan cepat oleh sang permaisuri. Yuan Er, aku hanya ingin kamu terus menyiksanya saja, tetapi jangan sampai kamu membunuhnya. Karena aku menginginkan klon Zhuhao itu, ucap dari saya. Lalu setelah Xiaoyan berbicara seperti itu, sebuah kekuatan yang tidak terlihat langsung menyelimuti Yonghe. Tidak mudah untuk bisa merebut klon Zhuhao ini, karena klon Zhuhao bernama Yonghe ini cukuplah kuat. Xiaoyan tidak bisa menentukan kekuatan atau menebak kekuatan sebenarnya dari klon Zhuhao ini. Namun dari perasaan yang ditunjukkan olehnya sebelumnya, setidaknya mungkin Yonghe ini setingkat dengan langkah kelima immortality atau lebih. Jika Xiaoyan berhasil merebutnya, klon ini akan menjadi klon terkuat dari Xiaoyan. Dan jika Xiaoyan dan Zhuhao bertarung, maka klon ini akan sangat berguna. Kekuatan tak kasat mata langsung menyelimuti Yonghe pada saat ini dan Yonghe pun bisa merasakan kekuatan jiwanya bergetar. Pada saat yang sama, sosok Zhuhao yang sedang duduk bersila di pulau kecil di antara area istana dewa berburu, tiba-tiba dia membuka matanya. Bukankah ini kekuatan untuk merebut tubuh? Rupanya dia juga mempunyai kekuatan itu dan sepertinya dia ingin merebut klonku. Sialan,
Dia pasti mencoba untuk menggunakan klon ini untuk bisa mematahkan pikiranku saat dia bertarung denganku nanti, ucap dari Zhu Hao atau Xiao Zhu. Awalnya, Xiao Zhu yang sedang duduk bersila dengan tenang, tiba-tiba dia membuka matanya. Saat ini masih ada dua wanita cantik yang menempel di sisinya. Niat membunuh yang sangat kuat pun memancar dari tubuh Zhu Hao, dan ini menyebabkan kedua sosok wanita cantik di sebelahnya segera mundur. Aku ingin melihat siapa yang memiliki kekuatan untuk merebut tubuh yang lebih kuat di antara kita, ucap dari Zhu Hao. Saat ini, Xian ingin merebut tubuh Yonghe, dan ada sebuah kekuatan merebut tubuh yang juga menyelimuti Xian. Namun, Zhu Hao tiba-tiba terkejut lagi. Sialan, armor dewa palsu ini benar-benar bisa memblokir kekuatan perebut tubuhku, ucap dari Zhu Hao. Xian yang saat ini ditutupi oleh armor dewa palsu tidak bisa ditembus oleh kekuatan merebut tubuh milik Zhu Hao. Sehingga idenya untuk merebut tubuh Xian ini pun berakhir. Karena tidak dapat merebut tubuh tersebut, Zhu Hao hanya bisa menggertakkan giginya saja dan mengencangkan tangannya. Seolah-olah dia benar-benar sangat marah ketika Xian ingin mengambil klonnya. Pada saat ini, kekuatan merebut tubuh Xian telah menyerang tubuh Yonghe dari segala arah. Dalam sekejap, Zhu Hao pun bisa merasakan sensasi krisis yang telah menyebar di dalam tubuh si Yonghe ini. Karena itu, Zhu Hao belum pernah melihat kekuatan merebut tubuh sekuat ini. Kalau ini terus berlanjut, maka mungkin tidak butuh waktu lama untuk Xian bisa sepenuhnya merebut tubuh Yonghe ini. Lalu, dia pun memaksa jiwa Zhu Hao untuk keluar dari tubuh Yonghe. Yuki, cepat mundur, ucap dari Yonghe. Yonghe tahu bahwa situasinya saat ini sudah di luar kendalinya dan dia harus mencari cara untuk pergi. Yonghe terus membentuk segel tangan dengan cepat dan sepertinya dia ingin menggunakan teknik teleportasi. Namun pada saat dia baru sadar membentuk sebuah celah spasial pun tiba-tiba muncul di sampingnya. Ini persis sama dengan skill yang barusan. Dan ada sebuah lengan besar yang muncul dan merebut atau meremas si Yonghe ini. Kali ini Yonghe langsung menghindarinya. Meskipun dia berhasil mengelak, namun segelnya kembali rusak. Yonghe pun melangkah mundur dan dia mempercepat pembentukan segelnya. Namun tepat ketika Yonghe segera menyelesaikan segelnya, ada sebuah retakan spasial lagi muncul di sampingnya. Dan dia langsung mengganggunya lagi. Segel Yonghe pun kembali rusak. Dan saat ini benar-benar sudah merusak mentalnya. Tidak peduli seberapa cepat dia membentuk sebuah segel tangan, akan selalu ada bayangan besar yang mengganggunya. Dan tujuannya ini sangatlah jelas, bahwa dia tidak ingin membiarkan Yonghe ini pergi atau menyelesaikan segelnya. Yang membuat Yonghe semakin kesal adalah ia kalah bersaing dengan kekuatan Xian dalam perebutan tubuh. Dan pada saat ini Yonghe sudah mencoba segala cara tetapi tetap tidak berhasil. Dan mustahil baginya untuk bisa melarikan diri dari Xian ini. Sepertinya Zhu Hao juga hanya bisa melihat klonnya sendiri secara bertahap direbut oleh Xian. Dan akhirnya diambil alih sepenuhnya oleh Xian ini. Bagaimana? Sialan, ucap dari Zhu Hao. Baginya ini bukan hanya merasa klonnya yang direbut, tetapi ada sesuatu yang sangat memalukan baginya, yaitu harga dirinya seperti diinjak-injak. Karena menurutnya seharusnya Xian ini harusnya gagal untuk bisa merebutnya. Jangan pernah berpikir untuk bisa mengambil alih klonku ini, ucap dari Zhu Hao yang berada di luar istana Dewa Berburu. Dan dari jauh, hutan belantara abadi ini, di dalam sebuah pulau kecil yang sangat unik, sebuah raungan marah terdengar menggema. Kemudian seluruh pulau itu pun langsung bergetar hebat. Semua isi pulau itu pun berantakan. Dan sepertinya ada suara yang benar-benar melengking menakutkan. Semuanya harus mematuhi perintahku. Kalian semua harus segera mengambil formasi awan sitrus, ucap dari Zhu Hao. Dan sesaat setelah kata-kata itu terdengar, dia melihat sekelilingnya. Lalu ada cahaya biru yang membumbung ke arah langit. Dan sepertinya cahaya biru itu melesat di atas istana Dewa Berburu. Kemudian cahaya biru itu langsung berkumpul. Dan sebuah formasi besar secara bertahap pun
terbangun di sana. Pergerakan seperti ini tetap mengejutkan meskipun hanya dilihat dari kejauhan. Di atas udara yang sangat luas, ada pancaran sinar cahaya biru yang membumbung ke arah langit, mengandung energi yang tidak terbayangkan. Dan di atas pulau kecil itu, sosok Zhu Hao tiba-tiba bangkit dan melesat terbang menuju ke arah langit. Sesaat kemudian, sosok Zhu Hao pun mendatangi formasi besar tersebut. Lalu Zhu Hao mengangkat tangannya dan seluruh formasi pertahanan pun bergerak mengikuti gerakan tangannya. Zhu Hao lalu melambaikan lengannya dan memutar formasi itu mengubah arahnya. Jelas sekali arah yang dituju saat ini adalah hutan belantara abadi. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport lewat link Saweria. Gue lupa. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.